Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, berlaku sabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina fi syahri Ramadan. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis ilmu disebut juga dengan majelis zikir. Majelis ilmu disebut juga dengan majelis silaturahim dan juga dikaitkan dengan yaitu muhasabah. Karena itu siapa yang mendatanginya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasul nyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya tentunya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak dan kebaikan yang banyak pula untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan tentunya dengan istiqomah yang kita pinta, yang kita harapkan adalah akhir kehidupan kita apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Jangan bilang nggak janji ya. Masya Allah.
Baik Ibu, tak terasa hari ini Allah pertemukan kembali kita di dalam majelis ini. Seperti ungkapan itu loh Bu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Ya. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada kita, balaslah dengan yang lebih baik lagi ya. Tak kenal maka kenal. Dulu guru kita ngajarin hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek dari Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Baik Ibu, hari ini kita akan kaji yaitu targhib Ramadan. Kenapa saya menggunakan targhib? Ada 3 kosakata yang ini banyak kita yang sering dengar cuma satu. Ada tarhib. Tarhib pakai hak kecil. Ada tarhib pakai hak besar. Tapi kita hari ini menggunakan targhib. Targhib, kalau ini gib. Iya, ghin ya. Kalau tarhib, apa artinya tarhib? Tarhib itu artinya menyambut Ramadan. Selamat marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Itu tarhib hak kecil. Kalau tarhib hak besar, itu artinya mengancam atau menakut-nakuti. Berarti salah nggak? Masa Ramadan mengancam? Masa Ramadan menakut-nakuti? Nah, kenapa kita menggunakan targhib? Karena kita sudah menjalankan saum bertahun-tahun, berulang-ulang. Ya, kalau awal-awal kita menggunakan targhib, betul, menyambut, selamat datang, marhaban ya Ramadan. Itu kalau awal-awal. Ini kita sudah bertahun-tahun loh. Maka kita menggunakan targhib. Apa artinya targhib? Apa artinya targhib? Kalau targhib hak kecil tadi menyambut. Ya. Kalau tarhib hak besar menakut-nakuti atau mengancam, kan jelas nggak benar ini. Tapi kita gunakan kata targhib. Apa targhib? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah bertahun-tahun loh. Jadi Bu, kalau targhib artinya cinta, senang, rindu. Karena kita sudah berulang-ulang menjalankan saum, mestinya nggak targhib lagi, tapi sudah tumbuh targhib. Cinta, senang, rindu dengan kedatangan Ramadan. Nah, ini yang nggak jarang kita temukan yang menggunakan bahasa targhib. Ya, targhib itu betul, tulis saja targhib ghain. Targhib ya artinya cinta, senang, rindu. Ya, udah nggak pakai lagi lah. Yang nomor yang menakut-nakutin nggak kita pakai, kan gitu. Ya. Coba Ibu perhatikan, Masya Allah Ibu, sebelum turun Al-Baqarah 183, sahabat Nabi digoncangkan dengan pernyataan kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan, "Hei kaum muslimin, agamamu nggak benar, agamamu salah." Maka kaum muslimin bertanya, kok kalian bisa mengatakan agama kami salah, agama kami nggak benar? Apa? Ya, karena di dalam agamamu, dalam Islam tidak ada syariat berpuasa. Sedangkan syariat berpuasa itu Bu, sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah mulai berpuasa. Nabi Daud, bahkan Nabi Daud itu umatnya Nabi Daud, dan Nabi Daud tentunya itu puasanya selama 1 tahun. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, selama 1 tahun. Terus begitu. Dan Ibu juga harus tahu,
wanita yang paling banyak dalam kehidupan ini menjalankan hidupnya lebih banyak digunakan untuk puasa ketimbang nggak berpuasa adalah Ibunda Maryam. Jadi kalau hidupnya itu sampai 63 tahun, itu yang nggak puasa paling 20 tahunnya. Jadi lebih banyak hidupnya untuk berpuasa ketimbang nggak berpuasa. Nah, jadi zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria semuanya berpuasa. Mana orang Islam ini? Katanya agamanya benar. Kok nggak ada syariat tentang puasa? Dan itu cukup menggoncangkan, Bu. Cukup berpengaruh juga. Iya juga ya. Kok agama kita nggak ada syariatnya berpuasa ya? Maka kemudian datanglah beberapa sahabat Nabi kemudian menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nih agama kita? Katanya nggak benar. Karena nggak ada syariat menjalankan puasa. Rasul nggak jawab, Bu. Kenapa Rasul nggak menjawab? Karena Rasul belum mendapatkan wahyu. Dan ingat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikatakan, diucapkan oleh Rasulullah dan yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malam atau esok harinya turun Al-Baqarah 183, mereka gembira ria. Karena sebelumnya ada yang mengatakan, "Hei kaum muslimin, sekiranya ada ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, kami akan beriman." Tetapi Bu, apakah betul ketika turun ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, apakah kemudian mereka beriman? Enggak juga ternyata. Kenapa? Ada kebencian. Ini pelajarannya penting. Orang tuh, Bu, kalau udah benci dengan seseorang, walaupun orang tuh berubah sudah jadi baik, tetap aja kesannya jelek. Maka jangan pernah kita membenci seseorang. Kalau kita benci, bencilah kemungkaran, maksiat dan dosa yang dilakukan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka ketika turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi gembira ria. Tapi ya namanya belum menjalankan puasa. Dan puasa ini, Bu, pertama kali sangat, namanya Ramadan itu artinya terik yang sangat panas membakar. Tapi kok sahabat Nabi senang ya menjalankan puasa di saat panas terik yang sangat membara dan mereka tidak berkeluh kesah. Apa rahasianya? Rahasianya ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Jadi kalau iman kita benar itu, Bu, setidak-tidaknya seperti An-Nur 51. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? An-Nur itu Quran surat yang ke-24 ayat 51. Ya, siapa nak membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Allah memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman. Jika iman kita benar, nggak ada lagi yang namanya aduh gimana ya, aduh gimana, enggak. Bentuknya perintah Allah sami'na wa ata'na. Bentuknya larangan Allah sami'na wa ata'na. Kalau bentuknya perintah dia kerjakan, jalankan, bentuknya larangan dia tinggalkan. Nah, Ibu, inilah yang mendasari. Kemudian setelah turun Al-Baqarah 183, senang sekali sahabat-sahabat Nabi menjalankan puasa dengan terus. Bu, yang mentakjubkan di mana? Setelah mereka menjalankan Ramadan 3 atau 5 tahun. Tahun kelima kalau nggak salah. Jadi setelah menjalankan tahun pertama, kedua semakin nikmat, ketiga nikmat. Kira-kira tahun keempat, tahun kelima apa, Bu? Saking senangnya, targetnya ini apa? Saking senang cinta dengan Ramadan itu apa? Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan? Kenapa nggak 1 tahun? Atau 6 bulan ya Rasul? Ada nggak di antara kita yang tanya kayak gitu, Bu? Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus gitu ya. Alhamdulillah, 3, 5, 7. Apalagi yang mau mudik itu udah, Masya Allah, udah nggak fokus lagi, pindah tempat itu. Jadi kalau sahabat Nabi itu bedanya dengan kita, ingin berlama-lama dalam menjalankan berpuasa. Nah, kalau kita ingin cepat selesai.
Belum masukin aja, ini kapan ya Idul Fitrinya, malah tanya Idul Fitrinya kapan, Insya Allah. Baik, ibu kan sudah bertahun-tahun, sudah berulang kali menjalankan saum. Pertanyaan saya, tolong sebutkan 3 landasan puasa yang benar. Jadi cara memahaminya, sering kita dapatkan itu, kalau kita menjalankan puasa, nanti diampuni kesalahan dan dosanya. Tunggu dulu, puasanya diterima apa enggak? Puasanya diterima dulu, kalau udah diterima baru bonusnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru diampuni kesalahan dan dosa kita. Kok tiba-tiba diampuni dosa kita? Ya. Baik. Saya tanya, tolong sebutkan 3 landasan puasa yang benar. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Wow, Masya Allah. Ya Ustaz, kasih tahu aja Ustaz, ini mau pergi nih Ustaz. Iya. Bu, jadi ingat ini. Jadi kita bertahun-tahun puasa ini akhirnya kurang mantap ya, karena memang landasannya nggak kurang jelas. Jadi apa 3 landasan puasa yang benar? Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis ini saya yakin ibu sering mendengar, tapi perlu diengehkan, perlu didudukkan penjelasannya dengan benar. Inilah sebenarnya yang menjelaskan puasa seseorang itu baru akan benar kalau 3 landasan terpenuhi. Jadi puasa yang benar itu apa landasannya? Yang pertama, iman yang benar. Puasa yang tidak dengan landasan iman yang benar enggak akan diterima oleh Allah. Bu, maaf ya, gimana puasa kita mau diterima oleh Allah? Sebelum Ramadan saja kita sudah mengotori hati kita dengan melakukan kesyirikan. Bu, contohnya saya mau tanya, mana yang lebih utama dan afdol, kita menziarahi kuburan orang tua kita atau selain orang tua kita? Mana yang lebih utama? Menziarahi kuburan orang tua kita atau selain orang tua kita? Kau gimana dua-duanya? Orang tua kita jelas. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Tapi ada yang sambil ngutang-ngutang, maksakan diri untuk ziarah sana, ziarah sini. Alasannya ngalap berkah, minta keberkahan. Bu, nih, saya ajak ibu berpikir cerdas. Ibu. Assalamualaikum. Ya. Ibu, saya ajak berpikir cerdas gini. Ibu, kita minta kepada yang masih hidup itu belum tentu dia ngasih loh. Ya enggak? Kita minta nih kepada yang masih hidup, belum tentu dia ngasih. Ya enggak? Lah kok minta kepada yang sudah mati? Berarti jangan bilang goblok, jangan. Iya kan, kita minta kepada yang masih hidup saja belum tentu dia ngasih. Lah kok minta yang sudah mati? Saya tanya, Ar-Razzaq siapa? Kalau yang memberi rezeki aja Allah, kenapa minta kepada selain Allah? Wong kita maaf, ketika kita di Raudhah itu, kan kita cuma demikian. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, kita kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak boleh Rasul, Allah ya Rasul, ini Rasul, asli ya Rasul. Enggak boleh kan? Kan iya karena na'budu wa iya. Kenapa kita harus minta kepada selain Rasul coba? Minta kepada Rasulnya enggak boleh. Langkah lagi, assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Langkah lagi, assalamualaikum ya Umar bin Khattab Al-Faruqi radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kok kita jauh-jauh
kuburan orang tua kita nggak dikunjungi, nggak diziarahi, kuburan yang lain. Ini bukan kita mengecilkan tentang peran ulama atau ya Syekh Ustadz Habib, bukan. Tapi harus kita yakini nanti, ya assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Kalau yang kasih keselamatan pertolongan Allah, kenapa kita harus minta kepada selain Allah? Kalau yang kasih rezeki adalah Allah, kenapa kita minta kepada selain Allah? Wong kita sudah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang asyafi, yang kasih kesembuhan kesehatan adalah Allah. Kenapa kita minta kepada selain Allah? Kemudian yang mengabulkan doa, mujibas sa'ilin, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna, Allah. Kenapa kita minta kepada selain Allah? Ini kaitannya iman yang benar, Bu. Maka pertanyaan saya, jadi saya ulangi ya, saya terangkan nanti, saya ulangi dulu. Jadi landasan puasa yang benar ada 3. 1, iman yang benar. Ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Iman yang benar. Kemudian ilmu yang benar. Kalau ilmu yang benar itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah yang ketiga, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, tidak lainnya. Jadi iman yang benar, ilmu yang benar, dan yang ketiga ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, iman yang benar yang bagaimana? Siap. Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Ya iman yang benar yang bagaimana, ibu-ibu Al-Huda? Yang gimana sesuai dengan tuntunan itu? Ada yang bilang gini, udah diem aja, nanti ustaznya juga nerangin ya gitu. Bu Ratna mau menjawab, mungkin boleh iman yang benar atau diwakilin saya aja. Iman yang benar itu yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am 82. Al-An'am itu Quran saya surat yang ke-6, Ibu. Sama ya? Masya Allah. Ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan azlam, kezaliman, syirik. Terus penjelasannya, Ibu, iman yang benar adalah yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Nah, ini iman yang benar. Saya ulangi, Bu. Iman yang benar adalah yang mentauhidkan Allah, tidak syirik. Ya. Nah, uraiannya, iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Makanya kita nggak boleh juga cari pemimpin kalau ada unsur syiriknya, ada unsur kemunafikan, dan unsur naudzubillah min dzalik tadi, unsur kekafiran, tinggalkan. Ibu juga cari menantu yang solih. Syukur-syukur 3T. Cari mantu itu yang solih. Syukur-syukur 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Kalau ada yang mau besanan sama saya boleh, Bu. Saya masih ada 3 bujang, 3 gadis.
Yang paling kecil gadis saya sanawiyah kelas 2. Itu yang nomor 7. Anak yang nomor 7. Ya, baru satu yang mentas. Ya. Cuman kalau ibu besanan sama saya, paling saya mintanya kalau mahar, paling maharnya nggak ribet-ribet tuh, bawang putih atau jahe. Ya, bawang putih atau jahe, 1 truk gitu. 1 truk. Satu truk berapa ya, Masya Allah. Baik, Bu, jadi iman yang benar. Berarti kalau sudah bicara iman yang benar nih, mau Ramadan ini kalau sebagai anak segera minta maaf sama orang tua. Jangan sampai kita memasuki Ramadan, naudzubillah min dzalik, orang tua kita masih kesal, orang tua kita masih kita sakiti. Itu puasa kita nggak akan diterima nanti. Sebagai istri segera minta maaf sama suami jika masih ada. Minta maafnya ikhlas. Pak, ini mau Ramadan, maafin aku ya. Dosa lu nggak maafin, lu ngancem, Bu. Astagfirullahaladzim. Oh, nama dosa. Iya. Sama tetangga, teman, sahabat, sekira kita minta maaf. Walaupun bermaaf-maafan itu tidak ada istilah memasuki Ramadan, tapi kita hanya menggunakan momentum saja. Ibu masih ingat doa mau tidur gimana? Doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma amut wa ahya wa amut. Itu kan doanya anak TK dan TPA. Ini taman kawak-kawak ini. Doanya orang kita yang mau tidur ini gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Itu berkah, Ibu, hidupnya akan tenang. Ya ada lagi, sudahlah, nggak usah diingat-ingat sesuatu yang sudah terjadi. Qad fata ma fata wa ma huwa kullu atin. Yang lalu biar berlalu. Bengkulu Semarang. Ya. Daripada ibu ingat jadi sedih, apalagi sampai mengatakan luka yang kurasakan. Astagfirullahaladzim. Jadi iman yang benar, jadi lepas dari kesyirikan. Kan sedih kita mau Ramadan malah menambah kesyirikan. Gimana imannya mau bersih? Gimana imannya mau baik? Baik. Kemudian ilmu yang benar artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kita menjalankan puasa ini, Bu, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang gimana? Saya akan cepatkan saja yang ini. Jadi puasa itu nggak makan, nggak minum. Bisa, anak STTK juga bisa. Tapi masalahnya bukan hanya nggak makan, nggak minum. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Satu, tidak makan, tidak minum, tentunya dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Perhatikan, kalau di bulan Ramadan ini kok orangnya suka marah, ini memang pemarah. Kok di bulan Ramadan dia suka berdusta, ini memang pembohong, memang pendusta. Kok di bulan Ramadan dia masih punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampilik, gariang, ngecek orang awak leko. Ini memang pelit orang nih. Jangan-jangan malah pelitnya 17 setan ini. Iya, banyak banget. Uang 1 setan aja masalah, ini 17 coba. Kok di bulan Ramadan ini dia suka gibah, ngerubing, gosip, memang penggosip dia. Kok bulan Ramadan ini dia kok suka nyakitin anak mertua, emang kayak gitu kelakuannya.
Jadi semua keburukan yang di bulan Ramadan dia lakukan itu mencerminkan hatinya, jiwanya. Sungguh celakalah siapa yang jadi dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia masuki Ramadan, lebih-lebih setelah selesai Ramadan tidak berubah menjadi lebih baik, kebaikan yang enggak ada, bahkan naudzubillah min dzalik, cenderung dosa maksiat yang tampak. Sungguh celakalah orang seperti ini, berarti dia adalah orang yang digelayuti oleh syaitan. Jadi tidak makan tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga yaitu setelah tadi itu apa? Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa dan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa dan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Meninggalkan maksiat dan dosa dan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Apa saja yang merusak, membatalkan puasa dia tinggalkan. Ya contohnya gibah, ngerumpi, ngegosip. Ya. Marah-marah. Makanya ada ibu-ibu yang marah waktu Ramadan tuh, awas nanti kalau maghrib kamu, katanya. Awas kalau maghrib katanya gitu. Alhamdulillah begitu maghrib dia lupa, itu bagus. Tapi kalau habis maghrib dia begitu buka, iya mama tadi bilang apa? Mama kan mau marah kalau udah buka. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Bu, sampai di ketiga ini namanya puasa yang spesial, tapi belum istimewa. Kita nggak hanya pengen yang hanya spesial saja, hanya sampai tidak makan tidak minum, mengendalikan emosi nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa dan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Nggak hanya ingin sampai situ, tapi kita lanjut dengan yang irtiqaul ibadah kulluh, meningkatkan semua amalan ibadah, meningkatkan semua kebaikan amal ibadah, meningkatkan semua amal kebaikan ibadah. Lalu ibadah apa yang hendaknya kita tingkatkan? Nah, sebelum saya lanjutkan tadi, landasan puasa ada 3 apa? 1, iman yang benar. 2, ilmu yang benar sesuai dengan Qur'annya. Yang ketiga, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi yang ketiga, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Baik, kita lanjutkan. Ibu, sekarang ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Karena siapa yang dia tidak bisa menunjukkan hatinya tidak baik, belum baik. Yang pertama, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Bu, siapa di antara kita yang di bulan Ramadan dia tidak bisa, dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin jangan-jangan seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Jadi khatam Al-Quran minimal 1 kali. Saya tolong dong kasih motivasi biar saya bisa menghatamkan Al-Quran. Motivasinya ibu, biasanya kalau kita mau baca Quran langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak begitu ibu. Doa dulu. Ya Allah, mampukan saya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mampukan saya ya Allah untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya Allah. Yakin ibu akan termotivasi. Kemudian cara menghatamkan Al-Quran itu gampang bu. Yang penting ibu dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah. Kemudian ibu ambil Al-Quran, ibu baca dari awal sampai akhir, itu khatam ibu. Ya. Bu, ternyata untuk khatam Al-Quran itu yang penting terbaca seluruhnya. Mau dari awal, mau dari tengah, mau dari akhir, tidak ada masalah. Yang penting terbaca semuanya. Saya termasuk kalau tahun-tahun kesini nih, beberapa tahun kesini saya mengawali itu, ini misalkan malam tarawih, saya mengawali dengan juz 30, juz 29, juz 28. Kenapa? Karena juz 30, 29, 28 ini adalah yang sering kita dengar, sering kita baca, sehingga akan mempercepat. Atau ibu pakai 5 surat yang sudah menjadi populer,
Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, sama Al-Muluk. Ngerti kan 5 surat ini? 5 surat ini Bu, ternyata kalau Ibu gabung itu sudah mencapai 2,5 juz, hampir 3 juz. Kenapa? Al-Kahfi kita kan sering baca setiap Jumat. Itu lebih mempercepat juga. Ya. Nah, setelah itu tinggal ditulis saja. Surat ini sudah dibaca, berarti tinggal surat-surat yang lainnya nanti. Gitu. Ya. Bu, yang namanya khatam, tadi saya awali, yang namanya khatam itu yang penting terbaca seluruhnya. Tidak ada ketentuan harus dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Bahkan kalau saya tanya, gimana tartibul Quran? Tartibul Quran seperti yang dalam Al-Quran ini. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, ya, Hud, ya, dan seterusnya ya, Ar-Ra'd. Nah, itu namanya tartibul Quran. Tapi kan kita jarang yang saya belum menemukan ya Bu, enggak tahu, belum menemukan. Yaitu yang mengkaji Al-Quran berdasarkan tartibun nuzul. Kalau tartibun nuzul saya tanya, pertama kali wahyu turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Maka yang namanya khatam, apalagi Allah menyatakan faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. Ya. Bacalah apa yang kamu mudah bagimu, bacalah yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Yang kamu hafal, yang kamu mudah. Di dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minhu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal dari Al-Qur'an, baca yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Surat Al-Muzammil berarti yang terpenting terbaca semuanya. Bila perlu nih, kalau malam hari Ibu biar bisa khatam, ambil Al-Qur'an, siapkan kopi, pakai apa? Kopi dicampur dengan garam dan odol. Biar nggak ngantuk. Saya sendiri kalau lagi minum kopi nggak ngantuk saya. Kalau lagi minum kopi saya nggak ngantuk. Masya Allah. Intinya Bu, maaf, Ibu baca Al-Quran jangan melelahkan diri. Mohon maafnya. Contoh kalau begini, baca Al-Quran itu lelah. Ya maksudnya ganti apa? Itu kan ada ini, dan ada pakai bahasa. Terus lelah, ya sudah di jalan bersandar di tembok, ya boleh baca. Mungkin hanya dapat 3 ayat atau 5 ayat, tapi lagi pindah ke ruang tamu, pindah ke teras. Kenapa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita sudah paksa, harus begitu. Ya, tapi kalau itu nanti ada bahasan tersendiri. Jadi ini khatam Al-Quran. Ibu ngerti, Masya Allah. Kalau di luar Ramadan nih, sekarang ini kita baca Al-Quran, apa? Alif Lam Mim. Itu kan per huruf 1 huruf ini dapat 10 pahala kebaikan. Ini sebelum Ramadan. Begitu nanti malam ini, katakan malam Ramadan atau Ramadan, 1 huruf Bu, nggak lagi 10, tapi 1 huruf mendapatkan 100 kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong bagi dirimu. Kemudian riwayat yang lain apa? Al-Quran wasyam, Al-Quran itu adalah akan menjadikan pelindung kamu, perisai bagi kamu puasanya. Makanya orang yang berpuasa dengan Al-Quran tidak pernah lepas. Ya, tadi minimal khatam sekali. Kalau nggak bisa dicoba 2 kali. Nggak, itu niat, tinggal niat kita. Niat kita kuat, yakin Bismillah.
Ya, kalau mau biar nggak ngantuk gimana caranya? Boleh pakai jeruk atau pakai bawang merah. Tapi saya nggak tanggung jawab. Ingat. Yang pertama hatam Quran minimal sekali. Yang kedua ibadah yang hendaknya kita tingkatkan adalah yaitu mengeluarkan zakat, infak dan sedekah kita lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Jadi kalau hari-hari biasa ini kita keluarkan 100 ribu sedekah kita, Ramadan lebih dari itu. Ya. Karena siapa yang dia masih punya sifat kikir di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan pelit ini tadi. Ibu masih ingat untuk catatannya cuma satu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, ungkit-ungkit najis tau. Astagfirullah. Ya, jadi yang kedua memperbanyak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah catatannya cuma satu, yaitu keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Jadi pada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Kemudian yang ketiga, tadi adalah yang pertama hatam Quran sekali minimal, yang kedua mengeluarkan zakat, infak, sedekah, yang ketiga adalah thalabul ilm. Alhamdulillah tadi sudah diumumkan nanti Jumat depan sudah Ramadan, ibu masuk. Ibu ngerti nggak? Sekali ibu masuk ini ngaji taklim sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya dibandingkan yang setiap pekan selama 11 bulan, itu pahalanya yang sekali ngaji di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar, lebih banyak dibanding yang 11 bulan tiap pekan ibu ngaji. Majelis ilmu, bukan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu bisa melalui YouTube, bisa melalui radio, bisa melalui kaset, bisa melalui televisi. Itu menuntut ilmu, bukan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu memang ada ustadznya, ada waktunya, ada tempatnya dengan teman. Disitulah ada perjuangan kita keluar dari rumah. Tapi saya tanya sekarang, ini ibu udah semangat